Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Akhil Asrori, NIM 589 dari Prodi Manajemen. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam mat far'i. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mat. Mat dibagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i dan mat far'i. Nah, mat tabi'i yaitu mat yang panjangnya biasa-biasa saja, sekitar 2 harokat, yang dipanjangkan oleh huruf alif, wawu, dan ya. Yaitu yang pertama ada alif mati sesudah huruf berbaris fathah. Yang kedua ada wawu mati sesudah huruf berbaris dhammah. Yang ketiga ada ya mati sesudah huruf berbaris kasroh. Nah, dari ketiga ini ada syaratnya, yaitu syaratnya yang pertama adalah tidak menghadapi hamzah. Yang kedua, tidak menghadapi huruf bertasydid. Dan yang ketiga, tidak menghadapi huruf yang diwaqafkan. Nah, yang kedua adalah kita akan membahas tentang mat fa'ri. Mat fa'ri dari segi bahasa berarti cabang. Fa'ri berarti cabang. Berarti mat fa'ri cabang dari mat asli. Sedangkan menurut istilah berarti mat yang terdapat hamzah ataupun sukun setelahnya. Nah, saya akan menjelaskan macam-macam mat dalam berikut ini. Yang pertama ada mat wajib muntasil. Mat wajib muntasil ialah mat tabi'i dari satu kalimat yang menghadapi hamzah pada kalimat itu juga. Panjangnya ada 5 harokat. Nah, untuk contoh mat wajib muntasil yaitu bina'a. Contoh yang kedua yaitu ulaika. Nah, yang kedua ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ialah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah pada kalimat berikutnya. Nah, maksudnya itu mad tabi'inya di satu kalimat terus hamzahnya di kalimat berikutnya. Nah, contoh bacaannya yaitu fiha abada. Nah, ini kan di luar kalimat hamzahnya, di kalimat pertama ini. Yang kedua ada inna anzalna. Nah, yang ketiga ada mat arid li sukun. Mat arid li sukun adalah mat tabi'i bertemu satu huruf dimatikan, atau lebih jelasnya mat tabi'i diiringi satu huruf hidup dalam satu kalimat. Huruf pengiring tersebut akan mati bila dihentikan, panjangnya 2 sampai dengan 6 harokat. Nah, contohnya ada al-kitabun menjadi al-kitab. Contoh yang kedua ada kitabun menjadi kitab. Nah, untuk mat arid li sukun ada keterangannya, yaitu apabila tidak dihentikan maka tidak menjadi mat arid li sukun, tetapi menjadi mat tabi'i biasa. Nah, yang keempat ada mat badal. Mat badal yaitu mat yang terjadi pada hamzah dengan memakai tanda baris tegak atau terlentang. Dinamakan mat badal karena baris yang tegak di sana adalah pengganti hamzah. Nah, untuk mat bantal panjangnya ada 2 harokat. Untuk contoh hurufnya ada yang semula a'damu menjadi adamu. Nah, contoh yang kedua
yang semula amana menjadi amana. Itu. Yang kelima ada mad iwad. Mad iwad terjadi bila ujung kalimat yang berbaris fathah 2 atau fathah 10 dihentikan. Untuk panjangnya adalah 2 harokat. Nah, mad iwad ini hanya fathah 10 saja, dan kecuali huruf tak marbutah. Nah, untuk contohnya ngalim man menjadi alima. Contoh yang kedua ada rahiman menjadi rahima. Nah, selanjutnya ada mad lazim musakhol kalimi. Mad lazim musakhol kalimi yaitu mad tabi'i yang diiringi oleh huruf yang bertasjid. Untuk panjangnya ada 6 harokat atau 3 alif. Contohnya ada walad dolin. Ini 6 harokat, dibaca panjang. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada mad lazim mukhafafah kalimi. Mad lazim mukhafafah kalimi yaitu mad badal diiringi oleh huruf yang mati. Untuk panjangnya ada 6 harokat. Nah, ini tadi mad badalnya. Contohnya ada al ana menjadi al ana. Nah, itu 6 ketukan. Nah, yang ke-8 ada mad lazim karfi musba. Mad lazim karfi musba yaitu huruf-huruf yang ada pada permulaan surat dalam Al-Quran yang harus dibaca 6 harokat. Nah, untuk hurufnya ada 8, yaitu nun, qaf, sad, ain, sa, lam, kaf, sama mim. Nah, untuk contoh bacaannya ada qaf, terus ada juga yasin. Nah, untuk selanjutnya yang ke-9 ada mad lazim mukhafafah harfi. Mad lazim mukhafafah harfi yaitu huruf-huruf yang ada pada permulaan surat Al-Quran yang mesti dibaca panjang 2 harokat. Nah, di sini ada 5 huruf yaitu ha, ya, to, ha, ro. Nah, untuk contoh bacaannya ada hamim. Nah, yang ke-10 ada mad lain. Mad lain ialah huruf wawu atau ya yang didahului fathah, dibaca lembut dengan kadar 2 harokat. Apabila huruf yang dimatikan karena waqaf, panjangnya 2-6 harokat. Nah, mad lain ini terjadi bila dihentikan. Jika tidak dihentikan, maka berarti tidak jadi mad lain. Nah, untuk contohnya sendiri ada wasoifi menjadi wasoif. Yang kedua ada Quraisin menjadi Quraish. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai mad far'i. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.